Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya dari 1 KPID. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil atau argumentasi kehujahan. Dalil atau argumentasi kehujahan. 1. Dalil nakli. Perintah untuk patuh kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya dan beriman kepadanya sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi unzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kewajiban taat pada Rasul karena menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah, "Wa ma arsalna mir rasulillahi liyuta'a biidznillah." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. 2. Dalil ala hadis atau nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaba lillahi sunnati, yang artinya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. 3. Dalil akli. As-Suyuti dan Al-Qorimi memberikan sebuah pemikiran yang rasional dan tekstual, yaitu 1. Al-Quran memiliki sifat qotni al-wurud, sedangkan as-sunnah bersifat doni al-wurud. 2. As-sunnah memiliki peran sebagai penjabaran Al-Quran. 3. Adanya beberapa hadis dan asar yang memberikan keterangan tentang urutan dan kedudukan as-sunnah setelah Al-Quran. 4. Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan as-sunnah berasal dari hamba dan utusannya. Maka selayaknya segala sesuatu yang berasal dari Allah itu lebih tinggi kedudukannya. 4. Ijma para ulama. Menurut Asy-Syafi'i, dasar lain selain dua dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita menerima khabar dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang berbeda bahwa fardu yang wajib adalah menerima khabar dari Rasulullah SAW. Menurut Asy-Suyuti berpendapat bahwa orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi, baik perkataan dan perbuatan, adalah kafir dan keluar dari Islam. Menurut Asy-Syaukani, kehujahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam seperti Al-Quran dalam menghalalkan dan mengharamkan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, yaitu bayan at-takrir, bayan at-tafsir, dan bayan at-tasyri'. 1. Bayan at-takrir. Hadis memiliki fungsi untuk menguatkan dan menegaskan apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir, yakni memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang masih bersifat mutlak atau taykid. 3. Bayan at-tasyri', yakni memberikan kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. C. Pengertian ingkar sunnah. Menurut bahasa, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari bahasa Arab, yaitu angkaro yungkiru ingkaron, yang memiliki arti tidak mengikuti dan tidak menerima baik di lisan atau di hati. Secara terminologi, ingkar sunnah yaitu 1. Ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. 2. Ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dan sunnah sahih, baik sunnah praktis baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Tipologi ingkar sunnah. Asy-Syafi'i, seperti dikutip oleh Suhudi Ismail dalam kitab membagi kelompok ingkar sunnah menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan yang menolak seluruh sunnah. 2. Golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. 3.
golongan yang menolak Islam yang berstatus ahad. Golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir atau hadis mutawatir. Argumen ingkar sunnah, yakni pada argumen nakli pada surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan keterangan lain misalnya dari sunnah. Argumen non-akli, yakni 1. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dalam bahasa Arab. Orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami isi Al-Quran secara langsung tanpa harus memerlukan penjelasan dari Al-Hadis. 2. Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemunduran. Kemundurannya karena terpecah-pecah, dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang teguh kepada hadis Nabi. 3. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab adalah dongeng. 4. Menurut Dr. Taufik Sidki, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat, sehingga dimungkinkan ada perusakan dan permainan hadis pada masa pencatatannya. 5. Menurut pengingkar sunnah, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menemukan kesohihan hadis. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.